Shalom, apa kabar Bapak Ibu dan saudara-saudari kami terkasih? Puji Tuhan, ibadah tengah minggu online dapat hadir kembali pada malam ini. Semoga sukacita dari Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kita dan kita siap untuk memulai ibadah. Tema kita, obat patah hati. Hadir kembali Bapak Pendeta Martin Butar-Butar yang akan menaburkan firman Tuhan malam ini. Selamat malam Mamang, Selamat senang malam. kembali Amang boleh hadir kembali dalam Amin. ibadah tengah minggu online. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kami terkasih, hidup seringkali membawa kita pada perjalanan yang penuh liku dan tidak semua yang kita harapkan terjadi. Kita kehilangan hal-hal yang berharga dalam hidup kita gagal meraih impian kita, dan juga kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Hal-hal tersebut membuat kita kecewa dan patah hati. Namun di dalam kecewaan tersebut, kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Selalulah kita ingat janji Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang menghibur yang terluka dan mengobati yang patah hati. Tuhan adalah Sang Penghibur yang sejati, kasih-Nya selalu melingkupi hidup kita. Saat kita merasa sendirian, terluka, dan kehilangan, saat itulah saat yang tepat untuk kita datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kami, melalui ibadah tengah minggu online, kami mengingatkan, marilah kita untuk saling mendukung satu sama lain. Dengan mensubscribe dan men-share link YouTube ini, Anda telah menolong banyak jiwa yang haus kebenaran firman Tuhan. Kita bisa menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk menjangkau teman-teman seiman kita yang lain. Kita akan memulai ibadah kita. Marilah kita menyerahkan segala pergumulan dan beban hati kita kepada Tuhan yang mampu menyembuhkan segala patah hati dan menggantinya dengan sukacita yang sejati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada malam ini. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan akan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami siap membuka hati kami untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Engkau adalah Sang Penghibur yang setia, yang mengetahui setiap detik kehidupan kami. Hari ini kami datang kepadamu memohon penghiburan-Mu dalam setiap luka yang ada dalam hidup kami. Bapa yang penuh belas kasihan, tataplah kami dengan kasih-Mu yang tak terukur. Engkau adalah sumber kekuatan kami, tempat kami mencari perlindungan, dan tumpuan kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan dalam saat-saat paling sulit sekalipun. Malam ini kami berdoa agar Engkau menyentuh hati setiap kami di sini. Bawalah penghiburan-Mu yang ajaib kepada kami yang berduka, semangat bagi kami yang lemah, dan sukacita bagi kami yang bersedih. Jadikanlah ibadah ini menjadi berkat, di mana setiap jiwa yang hadir merasakan kehadiran-Mu yang nyata. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Martin Butar-Butar. Engkaulah yang menyertai dan memberkati setiap pelayanan beliau. Berikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu Tuhan dalam setiap kegiatan dan dalam memimpin jemaat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu. Biarlah Roh-Mu menyertai setiap kata, nyanyian, dan doa yang akan kami panjatkan. Semoga ibadah ini menjadi obat yang menyembuhkan dan memulihkan bagi setiap kami yang memerlukan. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Ciptaan baru
Saudara-saudari kami terkasih, renungan kita hari ini disampaikan oleh hamba Tuhan. Tadi kita sudah berkenalan, Bapak Pendeta Martin Muter-Butar STH. Beliau saat ini melayani di HKBP Melati, dan renungan khotbah kita diambil dari Mazmur 34 ayat 19. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber penghiburan dan kekuatan bagi kita. Kepada Bapak Pendeta kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Sebelum kita akan mendengarkan khotbah kita di ibadah tengah minggu di malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tadi sudah mendengar bahwa topik di ibadah tengah minggu pada malam hari ini yang mengatakan kepada kita yaitu obat patah hati. Sesuai dengan tema tersebut, saya ambil nas firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19 yang mengatakan demikian. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, apa itu patah hati? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patah hati itu adalah sesuatu kekecewaan terhadap sesuatu hal. Biasanya, istilah patah hati itu identik dengan bagi orang-orang yang sedang dalam percintaan. Oleh karena itu, patah hati itu dalam kehidupan manusia itu lazim adanya. Namun sesuatu yang tidak lazim adalah orang-orang yang patah hati itu mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Kita melihat informasi di waktu-waktu belakang ini. Banyak orang yang mendahului hidupnya dengan bunuh diri, ya, karena patah hatinya terhadap sesuatu yang dia tidak bisa raih. Patah hati mungkin karena percintaan, patah hati karena pekerjaan, dan juga karena hal-hal yang lain. Itulah sesuatu yang tidak Tuhan inginkan di dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap manusia lazimnya tentu pernah patah hati. Namun yang berbeda, bagaimana seseorang orang percaya itu bisa menghadapi patah hati itu dengan selalu mengandalkan imannya di dalam kehidupannya. Pemazmur berpesan pada saat ini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ternyata orang-orang manusia biasa bisa saja menjauh dari kita pada saat kita patah hati. Mungkin teman kita menjauh, mungkin orang tua kita tidak peduli terhadap kita, mungkin saudara-saudara kita tidak peduli terhadap kita. Tapi Tuhan itu dekat bagi setiap orang-orang yang patah hati, dan bahkan Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, jika engkau sekarang pada saat mendengarkan renungan ibadah tengah minggu ini, engkau bisa saja sedang patah hati karena pekerjaanmu. Engkau mungkin bagi kaula muda, engkau sedang patah hati karena studimu. Atau mungkin engkau muda, engkau sedang patah hati dengan percintaanmu. Atau mungkin orang tua bisa saja patah hati melihat tingkah anak-anaknya. Setiap orang pasti mengalami hal demikian. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada saat ini, mari, Tuhan itu sudah datang mendekat kepada kita. Kita jangan lagi menjauh kepada Tuhan. Karena Tuhan dikatakan dalam Mazmur 147 ayat 3. Tuhan yang akan menyelamatkan orang-orang yang terluka hatinya. Bahkan dia akan mengobatinya. Mazmur 147 ayat 3. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan ingin kita menggunakan hati kita ini dengan baik. Karena apa? Dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Kehidupan kita masih panjang bagi kaula muda untuk menjalani kehidupan ini. Bagi anak-anak, masih panjang perjalanan kita. Mari
jaga kehidupanmu, jaga hatimu. Jika engkau patah hati saat ini, marilah engkau datang kepada Tuhan. Jangan engkau mengambil langkah-langkah yang Tuhan tidak suka. Mari engkau orang tua yang mungkin pada saat engkau sedang patah hati karena tingkah anak-anakmu yang membuat engkau mungkin kesal, mari kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan selalu menyelamatkan jiwa kita. Tuhan akan menyelamatkan hati kita. Mungkin bagi setiap orang berbeda caranya, atau mungkin setiap orang berbeda di dalam proses kehidupannya menghadapi hal-hal di dalam kehidupannya sehari-hari. Namun Tuhan kita satu. Oleh karena itu, Alkitab mengajarkan melalui renungan kita pada malam hari ini. Kiranya kita selalu menyerahkan segala persoalan kehidupan kita itu kepada Tuhan. Tidak kepada hal-hal yang lain. Bukan kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Siapa itu? Mungkin bisa saja berhala. Atau mungkin juga kepada hal-hal yang tidak ada wujudnya. Tapi Tuhan itu kita percayai. Tuhanlah satu-satunya penolong. Tuhan adalah satu-satunya yang akan selalu menyelamatkan kita di dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan dalam Filipi 4 ayat 6-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan di dalam segala hal keinginanmu. Dan damai sejahtera Allah itu yang akan melampaui segala akal dan pikiranmu. Jangan gunakan akal pikiran kita hanya untuk menyelesaikan setiap persoalan kehidupan kita. Marilah kita datang kepada Tuhan. Mari kita selalu bersujud kepada Tuhan melalui doa kita dan permohonan kita. Sehingga Tuhan akan selalu menyelamatkan kita. Dan dikatakan dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi, Bapak Ibu Saudari, apa obat patah hati? Obat patah hati datang kepada Tuhan. Nyatakan segala permohonanmu dalam segala hal melalui doa dan permohonan. Kiranya patah hati engkau alami saat ini itu bisa terobati. Tuhan dekat kepada setiap orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Semangat dalam kehidupan ini, jangan selalu patah hati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk renungan ibadah tengah minggu pada malam hari ini. Melalui pemazmur Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Engkau menyelamatkan jiwa-jiwa kami yang remuk sehingga obat patah hati itu ternyata hanya ada padamu ya Tuhan. Karena Engkau yang akan menyelamatkan jiwa kami. Karena Engkau akan menyegarkan hati kami. Seperti Engkau mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 6-7. Bahwa Tuhanlah yang akan selalu memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang kami hadapi. Bapa yang baik, kami berdoa pada saat ini. Bagi para kaula muda yang mungkin mereka sedang dalam studinya, sehingga mereka lebih semangat lagi di dalam menjalani studinya. Dan juga Bapak kami berdoa bagi generasi muda, kiranya Tuhan memberkati mereka, karena mereka adalah menjadi generasi muda, sehingga mereka akan tetap menjadi anak-anak Tuhan yang selalu semangat di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Bapa bagi setiap apapun yang kami kerjakan, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, para lansia. Dan Tuhan berkati kami di dalam setiap kehidupan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, itu Tuhan memberkatinya. Kami juga berdoa Bapa untuk Sylvia Margaret Huta Barat Channel ini bersama timnya. Kiranya Tuhan berkati agar setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di ibadah tengah minggu ini, dan firman Tuhan yang telah disampaikan, kiranya itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati Ibu Sylvia Margaret Huta Barat dalam studinya, berkati juga keluarganya, anak-anak, sehingga Tuhan selalu memberkati setiap rumah tangga orang Kristen dimanapun berada. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia secara khususnya, di mana pada tahun depan akan menjadi pesta demokrasi
bagi negara kami. Kiranya Tuhan berkati segala proses menuju pesta demokrasi tersebut, sehingga damai yang daripada Tuhan itu hadir tengah-tengah bangsa kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa apabila ada dari jemaat Tuhan yang sedang sakit atau dalam pemulihan saat ini. Kiranya Tuhan berkati, berikan kesembuhan yang daripadamu. Bapa yang baik, begitu banyak dosa-dosa yang kami lakukan. Kiranya Bapa hapuskan itu, agar tidak menjadi penghalang atas berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudari.